Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang ikhlas terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana tujuan kita mengkaji ini agar kita mampu untuk bersikap ikhlas atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, agar kita mampu untuk menghindari yang namanya sikap tasya'um. Apa itu tasya'um? Tasya'um adalah merasa sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Jadi kita bahas definisi tasawum ini dulu ya. Definisi tasawum itu bermacam-macam ya. Bentuk secara definisi itu menggantungkan nasib terhadap makhluk atau sesuatu ya. Jadi ini adalah penyelewengan dalam urusan akidah ya. Jadi ini harus sesuatu yang dihindari karena kita menganggap sial karena sesuatu. Jadi pernah nggak sih terbetik di dalam diri kita ini nanti kayak gini nih akan kayak gini gitu. Kalau kita melaksanakan ini nanti akan ada kesialan yang akan kita dapatkan. Nah ini yang dimaksud dengan tasya'um, merasa sial. Dulu pada zaman masyarakat jahiliyah itu apabila salah seseorang di antara mereka keluar untuk tujuan tertentu, maka mereka biasanya mencari seekor burung dan melepaskannya. Jika burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka berharap kebaikan darinya dan melanjutkan perjalanannya. Mereka menanamkan burung tersebut dengan as-sahih. Adapun jika ia terbang ke arah kiri, maka ia merasa sial dengannya dan mengurungkan niat yang telah dia tekadkan sebelumnya. Mereka menamakan burung tersebut ini dengan barih ya. Barih ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiyarata wala safara wala hammah. Tidak ada adwa, atau adwa itu meyakini bahwa penyakit dapat menular sendiri tanpa takdir Allah. Kemudian tidak ada tiarah wala tiaroh, yaitu menganggap sial karena melihat burung. Wala sofaro, dan tidak ada safar atau menganggap sial bulan safar. Wala hammah, dan hamah atau meyakini bahwa tulang-tulang mayit menitis ke burung hantu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi jangan kita beranggapan sial dari hal-hal tertentu ya, yang kita belum tahu sebenarnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha lebih tahu. Jadi kita tidak boleh ada dugaan terhadap sesuatu melebihi yang Allah tahu ya. Karena ketentuan takdir itu Allah yang Maha mengetahui. Jadi kita ditugaskan ya hanya jalan saja ya. Allah sudah menakdirkan, dan siapa tahu apa yang baik, apa yang tidak baik bagi kita itu justru baik di mata Allah gitu kan ya. Sebaliknya yang baik menurut kita itu siapa tahu belum tentu baik menurut Allah. Jadi setiap usaha itu lakukan saja, jangan merasa ada hal-hal yang sial. Nah gitu, itu namanya tasya'um ya, yang kita bahas tadi. Kemudian cara-cara menghindari tasya'um, gimana sih kita itu agar kita tidak tasya'um ya, atau kita itu yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hal yang terbaik ya. Pasrah dengan takdir Allah itu adalah hal yang terbaik, sehingga kita optimis dalam menjalani hidup kita. Yang pertama adalah kita harus memantapkan keimanan terhadap qada dan qadar ya. Kita harus memantapkan qada dan qadar. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadira
ya, Allah telah menuliskan takdir makhluk-makhluk, ya. Kataballahu maqadiral khalaiki qabla ayyahlukas samawati wal ard bihamsina alfasanah. Allah telah menuliskan takdir makhluk-makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Jadi Allah itu sudah menulis duluan skenario apa yang akan terjadi di atas muka bumi itu sebelum kejadian. Jadi oleh karena itu seseorang muslim harus kuat, tegak, teguh dalam menerima ketentuan dari Allah, ya. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Sebaliknya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti akan terjadi. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan takdir seluruh makhluk itu sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi tadi, ya. Yang kedua, bagaimana cara kita menghindari agar kita tidak tasya'um tadi, merasa sial tadi. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon. Berbaik sangka itu akan membuka pintu harapan dan dapat mengenyahkan bisikan putus asa. Ingatlah, sikap terburuk sangat bertentangan dengan tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu serta hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yazunnuna billahi khairal haqqi zonnal jahiliyah. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Quran surat Al-Imran ayat 154. Yang ketiga, agar kita tidak tasyahum adalah menumbuhkan sikap optimisme dan berpikir positif. Rasulullah SAW bersabda, la adwa, ya, la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa'lul kalimatul hasanah. Tidak ada penyakit yang menular sendiri dan tidak ada kesialan. Optimisme yaitu kata-kata yang baik membuatku kagum. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah sangat menyukai sikap tafa'ul tadi. Tafa'ul itu adalah optimis, ya. Kita senantiasa positif terhadap segala sesuatu, jangan berburuk sangka atau negatif. Nanti akan kayak gini, kayak gitu itu udah negatif, ya. Optimis, ya, jalani saja dengan penuh keyakinan dan membenci kita sifat pesimis, ya. Tasya'um tadi pesimis, ya. Jadi merasa sial itu adalah salah satu bentuk pesimis. Yang keenam, cara agar kita menghindari tasya'um adalah sabar dan bersikap tenang, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencari bantuan melalui kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wasshalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, kemudian ikhlas dalam menjalani takdir. Jadi takdir yang akan terjadi apabila sudah terjadi, ikhlas. Sikap ikhlas ini diperlukan seseorang dalam menjalani hidup ini, ya. Tidak jarang kita menjumpai orang yang kehilangan sesuatu sehingga dia merasa sulit menerima kenyataan, ya. Begitu sulit merelakan hal yang telah pergi dalam hidupnya, kadang membuat hati seseorang menjadi keras. Padahal Allah Subhanahu wa taala masih memberi banyak nikmat yang ia miliki. Berbeda dengan orang yang mengikhlaskan apa yang telah pergi atau hilang darinya, hidupnya itu akan berasa begitu mudah dan ringan. Ikhlas adalah sikap terpuji, berderajat tinggi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mampu melapangkan hatinya. Bagaimana agar kita dapat bersikap ikhlas? Berikut merupakan beberapa hal yang perlu kita lakukan agar dapat bersikap ikhlas. Ya, kayak gimana sih biar kita itu bisa ikhlas terhadap kejadian ataupun takdir yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah 1. Bersyukur terhadap pemberian Allah. Bersyukur. Syukur itu membuka hati kita itu dengan lebih menerima, ya, menerima bahwasanya apa yang Allah berikan ini adalah nikmat dan anugerah, ya. Bahkan rasa sakit yang datang kepada kita, kalau kita berpositif, ya, optimis, maka sakit itu sebenarnya sesuatu yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah untuk kufur terhadap nikmat Allah. Senantiasa untuk bersyukur. Yang kedua,
melapangkan hati. Cobalah hati kita yang merasa sempit terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita, itu bukti hati kita sempit dan kurang terbuka. Oleh karenanya lapangkanlah hati, buka seluas-luasnya apapun yang menimpa diri kita, baik berupa kesenangan, ataupun kesedihan, ataupun musibah dan lain sebagainya. Ketika dilapangkan, justru seseorang akan merasakan beban yang dipikulnya menjadi lebih ringan. Ibarat samudera, hati yang lapang siap menerima berbagai macam hal yang ditimpakan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Tawakal adalah berserah diri terhadap keputusan Allah. Semua kembalikan kepada Allah. Itu agar hati kita menjadi ikhlas. Itu tawakal adalah kunci agar hati kita ini lembut, ya. Tawakal adalah meyakini bahwa keadaan apapun yang menimpanya sejatinya adalah terbaik menurut Allah. Positive thinking, ya. Kemudian dia memilih untuk menyerahkan semuanya kepadanya. Yang keempat, berprasangka baik atau positive thinking atau husnuzon. Jadi prasangka itu ada baik dan buruk, ya. Jadi manusia itu harus berprasangka baik. Terkadang sifat ikhlas dapat memudar dalam hati seseorang. Hal ini biasanya dikarenakan prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang diberikan atau menimpanya. Agar hati menjadi ikhlas, maka mulailah berprasangka baik terhadap ketetapan Allah. Yang ketiga, banyak berdoa. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman, ya. Untuk itu kita hendaknya tidak pernah menyia-nyiakan senjata yang ampuh ini, yaitu doa. Ad-doa sijunul mukminin, ya. Doa itu senjatanya orang-orang yang mukmin. Jika hari ini kalian sulit untuk ikhlas menerima keadaan hidup, maka mulailah memperbanyak berdoa kepada Allah. Hal ini dilakukan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat ikhlas ke dalam hati kita. Jadi dari sini kita sudah memahami makna tasya'um, di mana tasya'um tadi itu merasa sial. Jadi sesuatu yang kadang-kadang perasaan yang melampaui dari ketentuan ataupun qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita jaga diri kita dari hal-hal yang membuat diri kita terjerumus kepada perbuatan tasya'um tadi, yang akhirnya nanti akan membuat diri kita berpaling dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memperbanyak syukur dalam keadaan apapun juga. Mungkin itu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.